Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengaktifkan menu developer dan pembuatan kalkulator ilmiah pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu cara mengaktifkan menu developer dengan cara mengklik file, kemudian pilih bagian option, customize ribbon, dan pada main tabs-nya kita checklist menu developer, kemudian klik OK. Sehingga nanti akan muncul menu developer pada Microsoft Excel kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan membuat kalkulator ilmiah dengan mengklik Visual Basic, kemudian pilih Insert User Form. Nah, di sini sudah ada toolbox yang dapat kita gunakan dalam mempermudah pembuatan kalkulator ilmiah, dan ini merupakan user form, sehingga kita dapat mengaturkan ukurannya. Selanjutnya kita akan membuat label atau nama kalkulator ilmiah seperti ini. Nah, pada bagian name kita dapat menggantinya dengan kalkulator ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa pada bagian name ini tidak boleh menggunakan spasi. Selanjutnya pada bagian captionnya kita buat kalkulator ilmiah, judulnya. Ini akan menjadi nama pada user form kita. Selanjutnya kita dapat mengatur font ataupun ukurannya dengan mengklik font. Kemudian klik OK. Kemudian kita dapat mengaturnya. Selanjutnya untuk memasukkan yang lainnya, kita dapat memasukkan textbook, dimana nanti akan dijadikan sebagai tempat hasilnya. Di sini di bagian namanya kita bikin hasil, dan di bagian caption juga hasil. Selanjutnya untuk pembuatan tombolnya kita pilih command button agar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Untuk mempercepatnya kita dapat mengkopinya saja, kemudian paste. Selanjutnya kita dapat mengubah nama tombol ini sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu pada bagian name kita ubah dengan tombol 1. Ingat, bagian name tidak boleh menggunakan spasi, sedangkan pada bagian captionnya kita tulis 1. Nah, sini sudah terganti menjadi 1. Agar mempermudah pengerjaan, kita dapat mengcopy saja dan paste ke tombol-tombol yang lain dengan mengganti angkanya.
Nah, selanjutnya tombol ini masih belum aktif. Kita dapat mengecek pada bagian run sub. Nah, tombol-tombolnya sudah dapat ditekan tapi belum aktif. Next, kita akan memasukkan rumus umum pada kode. Di bagian general ada dim A S double, dimana A ini merupakan untuk memasukkan angka pertama, kemudian dim B S double untuk memasukkan angka kedua, sedangkan dim C S double itu merupakan hasilnya dari A dan B. Selanjutnya ada dim OP S double yang berfungsi untuk memasukkan tanda-tanda operasi perhitungan, dan yang terakhir ada cost OP sama dengan 3,14, dimana itu merupakan untuk memasukkan nilai cost, sen, dan ton. Next, kita akan mengaktifkan tombol-tombol ini. Caranya sama, yaitu dengan memasukkan rumus hasil sama dengan hasil dan kutip satu kutip. Untuk mempersingkat, kita dapat mengkopinya. Ini kita cek dulu. Sudah bisa, kita lanjutkan pada tombol berikutnya dengan copy dan ganti angka saja. Selanjutnya kita cek. Next, kita akan mengaktifkan coding pada operasinya, yaitu sama caranya dengan rumus OP sama dengan 1, dimana tanda tambah ini kita ulatkan menjadi 1, kemudian ada A sama dengan hasil, dan hasil sama dengan kutip 2 kali. Kemudian untuk membersihkan waktu dapat kita paste saja. Next, karena terdapat 5 tombol pengoperasian, kita membuat yang baru, yaitu private sub operation. Buka kurung, tutup kurung, dimana kita di sini memasukkan rumus fungsi logikanya, yaitu yang pertama if OP sama dengan 1 dan C sama dengan A ditambah B, hasil sama dengan C. Kemudian setiap ada if, kita harus mengakhirinya dengan and if. Untuk membersihkan waktu, kita dapat mengkopinya.
Selanjutnya kita akan mengambil rumus sama dengan, yaitu dengan rumus B sama dengan hasil, di bawahnya kita bikin call operation, dimana ini berfungsi untuk memanggil operasi-operasi yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita cek 1 ditambah 2 sama dengan 3. Next kita akan mengaktifkan tombol sin constant dengan rumus hasil sama dengan sin buka kurung 2 kali hasil tutup kurung dikali pi per 180 tutup kurung. Untuk membersihkannya kita dapat mengkopinya dan mempaste ke mesin-mesin lainnya. Sedangkan untuk tombol akar kita dapat menggunakan rumus hasil sama dengan SQR tutup kurung hasil buka kurung hasil dan tutup kurung. Dan pada tombol lock dengan rumus hasil sama dengan lock buka kurung hasil tutup kurung. Sedangkan untuk tombol hapus sendiri yaitu dengan rumus hasil sama dengan kutip 2 kali. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah tombol-tombol ini sudah berjalan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Tombol hapus menggunakan tombol sin. Itu caranya pada menu developer, kita pilih design mode, kemudian pada bagian insert kita pilih bagian command button dan masukkan ke bagian Excelnya dengan cara pilih seperti ini. Kemudian kita klik properties dan mengganti namanya dengan tombol tampil, dan pada captionnya juga kita ubah menjadi tampil. Nah, selanjutnya kita akan membuat rumusnya dengan rumus kalkulator. Nah, next kita tinggal memencet tombol tampil untuk mengetikkannya. Nah, di sini sudah berjalan kalkulatornya. Next kita akan melakukan pensavean, yaitu dengan mengklik file, save as. Nah, di sini kita dapat mengubah namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan untuk tipenya kita dapat menggantinya menjadi Excel Macro Enable Workbook, di mana ini berfungsi agar ketika suatu hari membuka kembali file yang sudah ada makronya, maka file akan langsung berfungsi dengan normal. Kemudian klik save.